Oke guys, so welcome back to Sans TV. Dan selamat datang di Sans Discussion. Nah jadi topik yang akan kita bahas di sini Ya adalah udah tahu lah ya. mengenai keadaan atau kejadian yang sedang menimpa kita semua, bukan cuma di Indonesia tapi di seluruh dunia ini sih. Dunia. Saat ini Baru China yang udah survive ya. baru China yang udah survive ya. Apa negara asalnya sendiri sih sebenarnya. Iya, makanya. survive. Ya tapi sebelum itu udah pasti lah ya. Ya. Pastilah. Ya bagi subscriber yang baru, mungkin kalian nggak tahu nih apa nih Revi megang kertas gitu ya. Dijelasin dulu nih. Ya jadi ini kita nih kalau diskusi ini ada waktu gitu ya. Betul. Jadi pilihan waktunya tuh ada 3. Yang pertama ada yang 5 ya. 7 7. Habis tuh 10 10 sama 15 menit gitu ya. Dan udah pasti biarpun kita udah milih angka yang di sini pasti tepat waktu pasti gitu. Karena kalau kita nggak milih angka itu bakal benar-benar ngalor ngidul banget ya. Kayak dulu kita pernah bikin konten kayak gini juga ngobrol tuh tiba-tiba udah sampai 30 menit sendiri. Oh ya. Karena makanya kita harus benar-benar membatasi lah. Ya. Nah, pokoknya lihat aja guys, ini nggak tahu nih berapa menit yang gua ambil, pasti tepat waktu. Pasti tepat waktu kok gitu. Nih, yes. Ya. Silakan dibuka. Kak. Ya. Nol Waktu menit yang kita ambil adalah 7 menit. 7. Jadi itu adalah waktu yang sangat lama ya. Sangat lama banget. Ya. Udah pasti kita nggak ngalor ngidul jadi 30 menit gitu. Ya, lihat aja pokoknya. Nah dan di sini nanti untuk menentukan waktunya kita akan pakai stopwatch gitu. Stopwatch. Jadi istilahnya itu ini tuh kita berdiskusi tapi harus dalam jangka waktu lah gitu ya. Iya, jangka waktu Yang ya. pertama ngalor ngidul. 7 menit dimulai dari Sekarang. Oke nih. Jadi mengenai virus COVID-19 ini ya. COVID-19. Atau yang biasa kalian dengar sebagai virus corona ya. Corona ya. Sekarang pastinya sudah melanda banget nih. Banyak banget negara yang udah lockdown. Italia kan udah pasti salah satunya. Ya benar. Singapura katanya bentar lagi udah lockdown. Dan Indonesia sih katanya sih Nggak akan. iya benar sih nggak akan. Soalnya kalau misalnya kayak mau di lockdown gitu, kasihan juga kayak orang-orang yang nyari duit tapi dapat duitnya tuh harian gitu loh. Jadi harus keluar rumah ya. Iya, harus beraktivitas gitu loh. Sih. Jadi emang pro kontranya tuh pasti banyak banget sih kalau lockdown negara tuh ya. Iya benar. Nggak cuman asal sekedar bilang lockdown, abis itu semua selesai hilang tuh nggak mungkin lah gitu. Pro kontra banyak banget. Jadi kalau menurut lu sendiri berarti nggak mungkin ya lockdown nih. Indonesia ya. Ya untuk negara seperti kita sih ya kayaknya kalau di lockdown agak gimana gitu ya. Agak susah ya. Ya soalnya ya banyak masyarakat yang mata pencahariannya ya harus dia tiap hari gawe gitu. Iya benar. Ya kayak contoh paling nyatanya adalah Gojek gitu kan ya. Atau Bang Gojek gitu kan itu kayak mereka kan harus tiap hari di luar gitu kan ya. Ya kalau enggak mereka mau dapat dari mana lagi gitu. Makanya menurut gue sih ini gue akan langsung sambung lagi ya ke poin kedua gue, yaitu mengenai ini work from home nih. Oke. Gue banyak banget ngeliat nih ya orang-orang atau ya kayak orang-orang di Indonesia ini banyak banget yang masih terbebani dengan work from home ini gitu. Kayak istilahnya mereka yang udah dapat privilege untuk misalnya mereka bisa kerja di rumah gitu. Tapi banyak yang gue ngeliat tuh mereka banyak yang malah protes. Oh, gitu. protes kayak, ya. Bosen di rumah atau enggak ini gue pengen keluar nih, kayak di rumah gue malah jadi stres gitu kan. Menurut gue sih kayak gimana ya, gini, kalian kan udah dapet privilege nih untuk bisa kerja di rumah. Kayak yang tadi lu bilang, gak semua orang tuh bisa punya privilege itu kan untuk bisa kerja di rumah. Jadi kalau kalian masih kayak bilangnya bosen atau gimana sih, menurut gue kayak tolong coba dipikir ulang lagi lah gitu. Iya makanya. Gitu kan, karena ini adalah situasi yang sangat genting sih menurut gue ya. Gitu kan, istilahnya kalau kalian keluar rumah tuh sekarang ya kalian bukan cuma akan merugikan diri kalian sendiri, tapi kalian akan kalau lu terkena ya juga akan merugikan yang lainnya gitu loh. Jadi makanya itu work from home ini tuh bukan cuma sekedar basa-basi doang yang dibikin sama pemerintah untuk kita mengurung diri di rumah, tapi ini benar-benar untuk mencegah, minimalisir ya. Segabut-gabutnya kalian di rumah, pikir aja kalau kalian keluar konsekuensi yang menanti tuh malah lebih besar gitu loh. Ya betul. Baik rumah kan.
Terus tapi kalau lu sendiri gimana Nis? Apa tuh? Dengan tanggapan lu mengenai work from home ini Work from home ini. atau mengisolasi diri di rumah ini? Ya gimana? Ya tanggapan gue sih ya jadinya ya mungkin macet agak berkurang kali ya. Kalau ini dari segi transportasi ya? Iya, dari segi transportasi ya. Sebenarnya tuh gue juga jadi kepikir gitu loh. Apa di masa sekarang ini teknologi udah berkembang, apa ya tiap hari tuh kerja tuh harus apa yang ke kantor gitu loh. Iya benar-benar. Iya nggak sih? Istilahnya untungnya ini udah masa-masa teknologi berkembang juga gitu. Jadi Terus juga apa ya nggak cuma kantor doang sih, Ref. Iya. Kayak kuliah atau sekolah iya. gitu. Dan bisa-bisa aja sebenarnya kayak kalau Iya. kuliah kayak sekarang nih gue lagi kuliah online kan. Kayak sebenarnya tuh bisa-bisa aja gitu ya. Iya, dan emang ya dosen gue juga sempat ngomong, ini bentar lagi emang arahnya tuh ke situ, Ref. Emang benar-benar semuanya virtual ya. Iya. Dunia virtual sih. Apa ntar mungkin di masa depan kuliah tuh udah nggak ada tuh pakai gedung lagi. Jadi emang lebih sebenarnya ada positifnya juga sih, Ref. Jadi lebih efisien gitu ya. Ya kan? Sebenarnya sih kalau kita mau ngomongin positifnya iya ke arah situ ya gitu ya. Mungkin ini kalau misalnya kita mau ngambil positif kita bisa ngeliat ini sebagai latihan kita untuk masa-masa yang akan datang gitu kan. Ya masa-masa yang akan Kayak datang. nanti di mana virtual udah akan menguasai gitu. Ya benar. Gitu kan. Udah makin bersosialisasi aja ya. Oh iya dong. Terus kalau poin selanjutnya sih udah pasti yang masalah ini nih. Gue juga pengen ngomongin sebentar nih yang cuci tangan terus kayak iya, pakai iya. masker gitu-gitu nih. Oh benar-benar. Gue ngeliat kan sekarang nih orang-orang panik kan. Terus Iya. mereka tuh jadi kayak berapa sih kayak sekarang tuh yang disaranin setiap 20 menit sekali ya cuci tangan gitu kan ya. Oh iya, oh nggak tahu tuh gua. Yang gue dengar sih gitu 20 menit sekali cuci tangan. Oh iya iya. Nah tapi yang gue agak kocak juga ya menurut gue ya. Kenapa banyak banget orang-orang di Indonesia, gak tau juga sih di luar negeri mungkin ya. Mereka baru sadar akan pentingnya cuci tangan setelah ada virus ini gitu. Ya makanya ya. Gitu yang gue bingung. Oh ya. Iya kan? Apa ya biasanya apa yang mau makan nggak cuci tangan tuh banyak loh. Iya kan terus sekarang karena ada virus ini kalian baru tersadari gitu kan akan pentingnya cuci tangan gitu. Nih misalnya apa orang-orang habis ngebengkel, habis megang oli atau apa cuma lap-lap doang, habis tuh makan gitu. Emang sedap sih. Sedap sih ya. Iya. Kan oh ya sehat ya. Ref. Sehat Nah, kan ya. oli kan udah pasti kan membuat kita on gitu kan. Apa perlu kita praktekin juga ya? Ref? Nanti tenang aja. Tenang aja. Eksperimen makanan nanti ya. Oh, Nasi goreng bumbu oli gitu. oh ya. Jadi gitu sih sebenarnya. Istilahnya tuh ini mungkin buat kalian apa supaya kalian sadar juga kali ini virus gitu ya. Iya kali ya. Supaya kalian cuci tangan terus juga pakai hand sanitizer. Ya sebenarnya ya cuci tangan gitu-gitu yang apa menghindari kita apa virus tuh hinggap sih. Iya bener. Jadi istilahnya kan katanya ada beberapa menit sebelum virus itu bisa masuk ke dalam tubuh kita kan dan Iya, benar. sebisa mungkin makanya setiap beberapa menit sekali tuh cuci tangan. Iya benar. Jadi sih ya ikutin aja deh prosedur yang udah dikasih sama WHO gitu kan. Ya pokoknya udah nggak usah aneh-aneh deh. Nggak usah aneh-aneh gitu di masa-masa sekarang ini. Pokoknya yang penting adalah kita semua selamat dan melewati masa-masa ini. Ya 7 Pas. menit ya. Nih tepat waktu. Tepat waktu nih. Untungnya nih sekarang nih. Ah ya. Tumben sih. Biasanya kita masih ngalor ngidul. Oh udah mau selesai aja nih. Kalau gue sih tadi itu konklusi gue sih tadi. Oh konklusi lo. Oh padahal gue ya masih ada aja gitu yang mau dibahas. Oh masih ada? Nggak apa sih guys? Oh, apa ya? Maksudnya Oh, iya. gue kira kayak itu kan tadi terakhir. Tapi kalau Oh, masih iya, bahas iya. apa nih? Silakan. Ya ini yang maksud gue tepat waktu nih gitu. Iya, iya. Ada aja di pikiran gitu ya. Pasti. Silakan guys. Apa guys yang mau dibahas lagi nih? Jadi ini asalnya tuh rupanya ini apa virusnya dari China ya. Di China, dari Wuhan kan? Dari Wuhan ya. Kalau katanya, kalau gue denger sih ya, tuh virusnya tuh munculnya dari hewan. Katanya itu dari hewan kayak apa kelelawar, terus Oh itu kayaknya iya. Gue pernah dengar ya tuh. kan Yang dari kencingnya bukan sih? nggak ngerti deh gue. Terus terenggiling katanya. Terus sama ular juga. Babi ya katanya. tenggiling? Hah? Bukan. Terenggiling tuh ada apa sejenis hewan gitu lah. Oh oke. Sama ular. Sama ular Ref katanya. Kan lo tahu sendiri Ref, di China itu kalau di pasar gitu apa banyak binatang yang aneh-aneh gitu loh. Yang dijual ya? Dijual terus biasanya itu dikonsumsi Ref. Iya. Kayak di mana sih kalau di Indonesia? Manado. Oh iya Manado, tuh. iya. Biasanya yang aneh-aneh Kayak gitu ya. Manado, Yang pasar. apa nggak biasa. Apa kita di daerah Jakarta ini Iya. makan lah gitu ya. Iya sih. Bisa jadi sih ya mungkin ya. Iya. Dari sana. Entah kenapa ya itu. Tapi yang pasti sih kayak gua nggak nyangka sih kalau efeknya tuh benar-benar sampai kayak gini gitu loh sekarang. Iya makanya ya. Kayak ekonomi dunia tuh benar-benar turun banget sih. Terakhir tuh yang gue baca Italia itu kan lockdown ya.
Dia tuh kenaikan ekonominya tuh minus sekarang. Parah banget Mereka ya minus berarti. sekarang gara-gara udah lockdown negaranya. Ya, ini sekarang apa dolar juga jadi naik nih. Oh iya 16.000 sekarang. 16.000. Gila sih. Jadi Terakhir kalau berapa ya, Rev? 15 sebelum naik tuh 14.700, 800. Terus oh, nggak waktu itu nyampe. 15.000 naik 16.000. Aduh, ngerti lagi deh gue. Jadi emang bener-bener ini adalah waktu-waktu krisis sih menurut gue. Iya, Krisis benar, banget sih ini. Apa dan gue juga apa kayak ngelihat di Instagram ya, Rev. Kayak ada yang ngebahas masalah virus ini, Rev. Jadi ini di dunia ini apa muncul virus itu tuh per 120 tahun, Rev. Virus-virus besar ya. jadinya. Iya. Berarti mungkin tahun 1900 berarti. Iya. Nah itu dulu juga ada virus apa, terus 120 tahun yang lagi ada dibahas virus apa gitu, Rev. Iya, mungkin bisa jadi ya. Iya. Siklus kali ya mungkin ya. Siklus gitu loh. Ya nggak tahu sih ya. Ngeri juga sih. Kan dulu kan yang besar tuh yang ada tuh yang virus flu burung, flu babi ya. Iya. Jadi Tapi ini corona lebih parah sih. iya, menurut gua sih ya lebih parah ini. Dan emang udah banyak juga sih expert yang bilang kalau misalnya ini tuh melebihi virus-virus yang dulu gitu. Iya. Karena udah parah banget sih ini ya. Ada. Ya, pokoknya intinya sekali lagi ikut aja prosedurnya gitu ya. Ya jaga kebersihan lah. Kebersihan sekarang. Kalau bisa ya makanan dari dalam rumah dulu aja kali ya. Ya ini kan nanti kita bakal nunjukin ke kalian makanan-makanan eksperimen kita kan. Oh ya. Ini tuh sembari di rumah sembari di masaknya rumah. apa gitu Iya. ya. Jadi kalian Pokoknya bisa tenang aja ya. kalian bisa ikutin lah gitu kan. Pokoknya next abis video ini. Ini tenang aja nih, langsung. tenang aja. Ya udah, jadi itu aja sih Ya. untuk diskusi kita kali ini. Semoga virus corona ini bisa cepat pulih ya, bisa cepat menghilang Ya. dan semua bisa kembali normal lagi. Oke. Gitu. Jadi itu aja dan sampai jumpa lagi di diskusi-diskusi berfaedah berikutnya. Wash your hand. Wash your hand. Salam santuy.